Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Am, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bunda. Alhamdulillah baik. Ya, akhirnya kita sampai juga ke PI 4 ya Bunda ya. Iya. Sudah siap ya Bunda, insya Allah Oke, ya. insya Allah siap Bunda. Bismillah. Ini kita akan mulai dengan percakapan observasi terlebih dahulu sebelum nanti kita ke kelas bersama-sama. Oke. Selama pembelajaran, saya sudah menerima hasil revisi ATP Bunda. Untuk percakapan observasi ini yang perlu saya ketahui sekali lagi adalah tujuan pembelajaran Bunda. Iya. Apakah tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pembelajaran kali ini? Oke, baik Bu. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik itu ada dua Bun. Ini kan materinya pencemaran ya. Jadi saya mengharapkan siswa itu bisa memahami materi pencemaran di dalamnya dan juga implementasinya di luar. Kemudian yang kedua itu saya berharap bahwa setelah menyampaikan materi, peserta didik tersebut bisa melaporkan atau mempresentasikan hasil apa yang dipelajari dalam materi tersebut. Begitu. Jadi ada dua tujuan. Tujuan pembelajaran ya Bunda Iya. yang untuk hari ini. Untuk sampai kepada tujuan pembelajaran tersebut, Bunda pasti sudah mempersiapkan strategi ya. Sebelum ke sana saya ingin tahu dulu area pengembangan yang ingin Bunda tuju, yang ingin Bunda fokuskan pada pertemuan kali ini apa Bunda? Ya, dalam area pengembangan saya tentunya yang pertama saya ingin peserta didik itu benar-benar paham bahwa pencemaran lingkungan itu ada di sekitar mereka. Jadi ingin menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan itu memang ada di sekitar rumahnya. Jadi dalam materi tersebut saya akan memberikan materi dalam bentuk video ataupun presentasi atau PT gitu agar mereka lebih paham tentang pencemaran. Dan kemudian setelah itu saya juga ingin mengembangkan keterampilan mereka dalam berdiskusi ataupun berpresentasi di depan kelas. Jadi saya ingin mereka selain paham juga cakap dalam menjelaskan dalam bentuk presentasi secara berkelompok. Apa yang spesifik Bunda harapkan dari kegiatan presentasi ini? Tentunya saya ingin mengajarkan kepada mereka bahwa kolaborasi itu penting, kerjasama itu penting. Tanpa ada kerjasama, kerja kelompok mereka tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Itu. Jadi ini termasuk salah satu strategi Bunda untuk bisa mencapai tujuan peningkatan kompetensi sosial emosional ya Bunda ya. Tadi sudah disampaikan tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin dicapai. Selanjutnya strategi apa yang sudah Bunda siapkan? Oke, dalam modul ajaran kelas saya buat, di dalamnya saya sudah mencantumkan model pembelajaran problem-based learning. Jadi di dalamnya saya ingin anak-anak menganalisis dan menemukan solusi apa yang harus dilakukan dalam mencegah pencemaran lingkungan tersebut. Dan tentunya dalam menyampaikan materi, saya sudah merencanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu agar saya bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa yang mungkin seperti diketahui bahwa peserta didik itu kan beragam kemampuannya, hobinya. Nah, itulah saya terapkan dalam bentuk konten dan prosesnya. Gitu, Bu. Baik sekali Bunda. Insya Allah sudah siap ya Bunda kalau kita ke kelas sekarang? Insya Allah siap, Bu. Mari itu kita tutup percakapan observasinya dengan hamdalah. Kita akan menuju kelas. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu buka pembelajaran hari ini. Hari ini untuk anak-anak ibu untuk pelajaran IPS kali ini ibu pencemaran lingkungan ya. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Oke, silakan Kak untuk ke depan menyiapkan kita untuk berdoa bersama-sama dahulu. Siap. Doa di dalam hati dimulai.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siva yang sudah menyiapkan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum dimulai, Bu Aam ingin mengecek dulu nih kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Nawa. Kalau Nawa kenapa? Hadir. Kalau satu lagi siapa? Adnan kenapa? Tidak ada keterangan ya? Oke, sekretaris sudah dicatat? Sekretaris sudah dicatat? Oke deh, berarti hari ini ada dua teman kita yang tidak hadir ya. Oke, sekarang silakan buku IPS-nya dikeluarkan, buku catatannya dan buku paketnya ya. Nah, oke sudah. Oke sebentar ya. Oke, sebelum ke materi, hari Senin kemarin kita sudah membahas tentang pencemaran lingkungan. Adakah yang masih ingat apa sih pencemaran lingkungan? Siapa tadi pencemaran lingkungan? Oh, Arfa ya. Silakan coba Arfa. Dijelaskan apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Lingkungan adalah langsung atau melakukannya makhluk hidup dan tanda terbikin atau mempengaruhi lain ke dalam lingkungan atau hidupnya sekitar karena lingkungan Berarti pencemaran lingkungan itu ada atau maksudnya makhluk hidup ya. Nah, itu adalah arti dari pencemaran lingkungan. Adakah yang bisa menyebutkan contoh dari pencemaran lingkungan? Ada yang bisa? Contoh dari 3 pencemaran lingkungan. Ya, siapa tadi? Ada yang bisa? Oh iya ini. Kalau bisa menjawab angkat tangan ya saya Bu gitu ya. Namanya siapa? Cepat. Jadi pencemaran lingkungan adalah udara, air, dan Jadi jenis pencemaran lingkungan itu ada 3 ya, Naina ya. Air, udara, dan tanah. Oke, terima kasih, berarti kalian masih mengingat materi yang kemarin ya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita ke materi selanjutnya, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Sebentar ya. Masih ingat ya kesepakatan kelas kita? Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Nah, coba sekarang lihat di bawah tempat duduknya ataupun di dalam bangku atau laki-lakinya ada kan sampah? Ya, oke. Sekarang sampah-sampahnya masukkan dulu ya ke tas agar nanti pas keluar dibuang ke tempat sampah. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, kita akan membahas lagi tentang pencemaran lingkungan, tapi akan lebih detail lagi, yaitu Ibu sudah menugaskan kepada kalian ya tentang mencari pencemaran lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Kemarin sudah dilaksanakan ya? Sudah ada pengetahuannya juga. Nah, itu Ibu ingin kalian memahami lebih dalam lagi tentang pencemaran lingkungan. Setelah memahami materi, Ibu ingin kalian berkelompok dan mempresentasikan hasil penemuan kalian di lapangan yang kemarin itu ya. Oke, paham? Paham ya? Oke. Untuk yang di belakang silakan fokus ya. Sepertinya ini anak-anak itu belum fokus semuanya ya. Ya. Oke, masih untuk mengingat kembali kata-kata ajaib yang selalu kita lakukan. Ibu ingin dari perwakilan kalian ke depan untuk memperagakan 4 kata ajaib yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan ke depan ya. Kita peragakan 4 kata ajaib agar melekat dalam hati. Ya. Oke, ini aja. Berdiri dengan senyum yang manis, bila sehat dan
biar konsentrasi kalian full ya. Kita lihat dulu video ini, kalian dengarkan, kemudian ikutin apa perintah dari kata-kata yang ada di video ini ya. Maka, oke, semuanya siap? Semuanya tidak ada yang memegang pensil atau pulpen, semuanya konsentrasi. Dengarkan video ini. Ini menambah mindfulness kalian agar bisa mengikuti pelajaran itu dengan konsentrasi penuh ya. Oke, kita mulai ya sebentar. Kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu relax. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempes saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, leher, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyelam di depan dada.
telapak tangan. Silakan diletakkan. Oke, terima kasih. Sekarang sudah tampak konsentrasinya kan? Oke, sekarang kita akan menyimak ya materi tentang pencemaran lingkungan. Simak video ini ya, dan catat jika ada yang betul-betul dibutuhkan dalam materi ini ya. Silakan diamati ya. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Dan sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Definisi pencemaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi oleh faktor alam seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, atau tsunami. Sedangkan faktor alam dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran air. Nah, coba perhatikan, ini adalah pencemaran yang kedua, pencemaran air. Silakan ditulis apa yang penjelasan yang ada di video ini ya, diamati dan dipahami. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air dapat berupa pembuangan limbah, kerusakan ekosistem, dan masih banyak dampak yang tidak menentukan lainnya. Salah satu cara penanggulangan pencemaran air adalah dengan melakukan pengolahan limbah. Penggunaan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu reduce, recycle, dan repair, terbukti dapat meminimalisir pencemaran air. Pencemaran udara. Oke, perhatikan, ini pencemaran udara. Kalian tulis apa penyebabnya dan bagaimana solusinya ya. Bisa dilihat di video berikutnya. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Nah, lihat dampak pencemaran udaranya. Silakan, apa saja dampak pencemaran udara yang ada di sekitar kita ya. Ini terutama yang ada di video itu ya. Dampak tersebut dapat berupa gangguan kesehatan, kerusakan tanaman, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon.
pencemaran tanah. Nah, yang ketiga ini pencemaran tanah. Ya, ingat bahwa pencemaran tanah ini akan dijelaskan apa penyebabnya, terus dampaknya, kemudian dari solusinya. Silakan dicatat ya, karena setelah ini akan ada yang KPD yang Ibu bagikan ya. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah bentuk ulang tanah alami. Penyebab terjadinya pencemaran tanah diantaranya adalah limbah domestik. Nah, pencemaran tanah ini ada penyebabnya, salah satunya adalah limbah industri. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini banyak pabrik-pabrik ya, kita juga sekarang ada di sekitar lokasi industri yang ada di Cikarang ya. Nah, ini adalah limbah-limbah ini salah satu yang menjadi pencemaran lingkungan di sekitar Cikarang ini. Nah, ini limbah industri ya. Atau mendegradasi zat pencemar. Nah, ini adalah salah satu untuk menangani pencemaran tanah dengan cara menanam kembali pohon-pohonan sehingga menjadi hijau kembali ya. Ini salah satu solusinya. Sekian dulu pembahasan singkat tentang pencemaran air. Nah, itu adalah video tentang pencemaran lingkungan. Berikutnya, Ibu akan menambah lagi materi untuk yang mungkin kurang paham atau lebih suka membaca tentang pencemaran lingkungan ya. Oke. Seperti tadi siapa ya? Tadi bilang bahwa pencemaran lingkungan adalah salah satu seperti yang dihadapi di dunia saat ini ya. Dampaknya dapat terlihat di seluruh aspek kehidupan kita. Nah, ini adalah pencemaran lingkungan. Lihat di sini ada gambar seorang anak kecil sedang memandang bunga-bunga dalam bentuk balon bunga ya. Itu adalah suatu harapan bahwa sekali di kehidupan ini terbebas dari pencemaran lingkungan. Ya, ada berapa ini? Satu lagi ya. Oke, satu lagi. Nah, ini ada solusi-solusi untuk pencemaran air, sumber dampak dan solusinya. Nih, sumber pencemaran air. Ini Ibu mau membahas dulu tentang sumber pencemaran air. Oke, perhatikan pencemaran air. Sumbernya dari mana? Ya, seperti kita lihat sumber pencemaran air itu ada dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan juga limpahan pertanian. Nah, ini merupakan penyebab utama pencemaran air di sungai, danau ataupun lautan ya. Kemudian dampaknya, bisa saja dampak dari pencemaran air ini mengganggu kesehatan manusia dan juga ekosistem yang ada di sungai. Misalnya nih, kalau ada limbah industri mengalir di sungai, tentunya itu kan beracunnya. Nah, kalau beracun tentunya air itu akan membunuh ikan-ikan yang ada di dalam sungai tersebut ya. Nah, itu salah satu bahaya dari pencemaran air. Kemudian apa solusinya agar pencemaran itu tidak terjadi? Nah, diolahlah limbah-limbah yang ada di industri itu. Biasanya kalau di PT itu punya water untuk membersihkan limbah-limbahnya. Biasanya ada di perusahaan tersebut punya alat untuk membersihkan limbah tersebut sehingga kalaupun dibuang itu sudah tidak mengandung zat berbahaya lagi ya. Nah, itu kemudian daur ulang air dan pemantauan kualitas air. Nah, itu adalah solusi untuk pencemaran air ya. Nah, ini untuk pencemaran tanah. Sumbernya dari mana? Sumbernya
limbah industri, sampah, penggunaan pestisida yang berlebihan dan mencemari tanah. Kalian kemarin sudah mengamati pencemaran yang ada di lingkungan sekolah. Apa yang kalian temukan? Pencemaran apa? Pencemaran tanah misal ya. Nah, ada yang bisa sebutkan jenisnya? Pencemaran tanah yang kalian temukan kemarin? Apa? Ya. Kursi berantakan. Ada di mana tuh? Di pojok. Ya. Oke, apa lagi? Ian, ada yang kamu temukan apa? Pencemaran tanah yang ada di sekolah? Banyak sampah-sampah. Ada di lokasinya di mana tuh? Di belakang kelas 9 ya. Nah, itu adalah contohnya salah satu pencemaran tanah yang ada di sekolah ya. Nah, itu. Kemudian kita ke pencemaran udara. Apakah kalian menemukan pencemaran udara di sekolah kita? Ya? Ada yang menemukan? Tidak ya? Nah, kalau pencemaran udara ini misalnya nih ada banyak sekali kendaraan bermotor yang lalu-lalang ya, itu bisa menimbulkan pencemaran udara. Artinya dari hasil knalpot yang apalagi knalpotnya itu yang breng-breng ya, yang sampai apa buatan itu yang berisik, nah itu mengeluarkan asap yang bisa mencemarkan udara. Kemudian dampaknya tentunya bisa mengganggu pernapasan kita ya. Akhirnya kalau mengganggu pernapasan bisa ke penyakit jantung. Wah, itu yang lebih parah lagi ya. Solusinya apa sih untuk meminimalisir pencemaran udara? Yaitu dengan menggunakan energi bersih, mengurangi transportasi yang menggunakan bahan bakar bensin. Sekarang kan ada yang motor listrik. Nah, itu bisa menanggulangi pencemaran udara salah satunya. Terus transportasi ramah lingkungan tuh ya. Sekarang sudah banyak sekali memakai motor listrik. Ada yang punya motor listrik di sini? Ada nggak? Ayo ada. Nah, itu ya bisa tuh dipakai untuk mengurangi pencemaran udara ya. Nah, itu adalah solusi dari sumbernya, dampaknya, dan solusinya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Paham? Sudah paham? Oke, baik. Setelah ini kegiatan berikutnya silakan kalian berkelompok ya. Nanti ibu berikan LKPD tentang pencemaran lingkungan ya. Oke, semuanya sudah mendapatkan kelompoknya ya. Ibu akan membagikan LKPD. Coba perhatikan. Ibu bagikan dulu ya, nanti kamu amati dulu ya. Di lembar LKPD ini ya, kalian silakan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, ini kalian berkelompok, tetapi 1 orang atau 2 orang mengerjakan 1 lembar LKPD. Ada 3 jenis pencemaran lingkungan. Yang kemarin kalian temukan silakan tulis di sini lagi ya. Dengan sesuai dengan kenyataan yang kalian temukan kemarin. Kemudian foto-fotonya yang sudah ada boleh nanti dirapikan. Beritanya di sini adalah amati dan deskripsikan pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar sekolah kalian. Kemudian tuliskan apa penyebabnya, terus berikan solusinya, dan berikan foto dokumentasinya yang ada. Nah, sekarang silakan mengerjakan LKPD yang ada yang sudah diberikan. Silakan diisi ya. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya ke Bu Am ya. Ini kayaknya beda jawabannya.
Bu, jawabannya sama boleh beda? Sama apa? Boleh sama.
kasih. Bagus. Terima kasih untuk tepuk tangan dong. Oke, untuk kelompoknya ini. Ayo, silakan. Kelompok ayo ya. Kelompok ayo menjelaskan pencemaran tanah yang ditemukan di sekolah. Ya, silakan. Siapa yang mau nada? Sinan. Ini kelompok ini berdua sama kelompok Sinan. Kelompok Sinan aja. Ini beda kelompok ya? Yang satu masalah disebutkan ya, satu masalah aja ya. Sampai TikTok. Sebenarnya adalah pencemaran air. Tempatnya adalah di depan kelas 7D. Apa itu? Pencemaran air. Penyebabnya adalah buang sampah sembarangan ke selokan air. Dampaknya menjadi ketika tidak dan air tidak mengalir. Solusinya, jangan membuang sampah ke selokan air, sebaiknya buang ke tempat sampah. Oke, bagus. Terima kasih Ayu. Coba dilihatkan fotonya yang kalian temukan pencemaran air itu. Oke, ini di kelas mana ini? 7D. Di 7D ya. Ada air menggenang ya dan bau. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Ayu. Oke, sekarang kelompoknya ini dulu. Si Yansen ya. Yansen ya. Oke, Yansen boleh berdua atau bertiga. Tanganin Yansen untuk menjelaskan masalahnya. Ya. Aduh, ya. Perkenalkan saya Hansen, Pak Reza, Sindra. Saya akan menjelaskan pencemaran tanah, yaitu banyak sampah yang berserakan di selokan depan kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Sedangkan akan mengakibatkan banjir. Solusinya buang sampah di tempatnya. Oke, teman. Sekarang kelompoknya Dinan ya. Sekarang yuk. Tapi. Saya sini nanti. Saya Bunda Dimas. Depan tertujuh tambah selokan Nampaknya karena aliran air PSS mengalir ke selokan di depan kelas 2. Selanjutnya, buat aliran yang mengalir agar tidak terjadinya banjir. Oke, sekarang coba diperlihatkan fotonya yang kalian temukan itu di mana. Oke, lihat coba. Ya, ini selokan air di depan kelas apa ini? 7D ya. Oke, ini termasuk ke pencemaran air. Oke, terima kasih untuk kelompoknya. Tepuk tangan dong. Oke, kelompoknya Bian, ayo silakan ke depan. Habis ini kelompoknya Bian. Ayo maju. Silakan ke depan. Ayo mau Bian ke depan. Boleh silakan sama temannya. Maju. Berapa dia? Atau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamil. Saya Utara. Saya Rehan. Terdapat banyak sampah berserakan di depan kelas 7A. Pencemaran tanah. Terdapat selokan yang bau di depan toilet. Pencemaran air. Apa penyebab dan dampak terjadinya pencemaran lingkungan tersebut? Banyak yang membuang sampah sembarangan. Banyak air yang tersumbat dan ada sampahnya. Berikan solusi untuk menanggulangi kerusakan lingkungan tersebut. Mengambil dan membuangnya ke tempat sampah. Mengambil tanah yang tersumbat dan memungut sampah lalu buang ke tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sudah semua kelompok ya tampil menjelaskan, mempresentasikan hasil penemuannya yang telah kalian cari kemarin tentang pencemaran lingkungan. Nah, sekarang Ibu mau meminta kesimpulan dari kalian. Hari ini apa yang sudah kalian dapatkan tentang edukasi, pengetahuan apa yang sudah kalian temukan? Ibu mau minta refleksi dari Halifah bahwa dengan mempelajari materi ini apa yang sudah menjadi pemahaman apa yang sudah kamu dapatkan? Saya menjadi paham bahwa buang sampah itu tidak baik sembarangan. Kalau tidak boleh sembarangan berarti harus membuang sampah ke tempat sampah. Ya, itu adalah sehingga lingkungan menjadi bersih. Oke, silakan. Terima kasih buat Halifah. Jadi anak-anak, dengan mempelajari materi pencemaran lingkungan ini mengedukasi kalian, semuanya perhatikan, mengedukasi kalian bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu harus dijaga kebersihannya, terutama di sekolah nih. Kalian kalau jajan, kalau minum ya, tentunya ada sampahnya kan? Nah, itu harus dibuang ke tempat sampah, jangan dibuang sembarangan ke tempat lainnya. Jadinya kalau dibuang sembarangan akan merusak keindahan sekolah kita. Nah itu ya, itu adalah kesimpulan kita hari ini. Nah, Ibu mau menguji nih, apakah materi ini sudah kalian pahami betul atau tidak? Di depan kita sudah ada pertanyaan tentang materi ini. Silakan diisi. Ibu akan memberikan sticky note yang bisa menjawab. Tulis di sticky note, nanti boleh dijelaskan ke teman-temannya ya. Oke? Bentar ya, Ibu kasih dulu. Semuanya boleh tulis ya. Karena waktunya sudah mepet, jadi Ibu mau nanya aja langsung nih. Siapa yang bisa soal satu, yang bisa menjawab nomor satu? Nomor satu siapa yang bisa menjawab? Ayo, nomor satu siapa? Ibu. Oh, ayo, oke. Silakan ayo ke depan. Ya, di bawah itu. Ya, oke, ayo. Nomor satu. Kita dengarkan jawaban Ayu. Apa pertanyaannya, Ayu? Jelaskan apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Nah, apa itu? Jawabannya, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun serta mengganggu keseimbangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia
besok ibu mau tanya-tanya lagi. Oke, untuk nomor 2 satu lagi, siapa yang bisa menjawab nomor 2? Oke, Utara, silakan. Ya. Oke, apa jawabannya? Nomor 2. 5 penyebab utama pencemaran udara adalah emisi kendaraan bermotor, asap industri, pembakaran sampah, pembakaran hutan, dan penggunaan bahan bakar fosil. Dampaknya pada kesehatan manusia antara lain menyebabkan pernapasan, asma, bronkitis, iritasi. Oke, itu adalah 5 penyebab utama pencemaran lingkungan ya. Oke, akhirnya sampai juga kita di jam terakhir di penghujung acara. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Siapa dulu? Apakah ada sampah-sampah di yang berserakan dicek lagi? Bukunya ada yang ketinggalan nggak? Silakan dimasukkan ke dalam. Ya silakan. Taruh aja. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu bersama-sama. Ya silakan, Siva sebagai KM. Doa selesai. Memberikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih Bunda, hari ini sudah selesai proses observasi kelas di kelas yang Bunda aku. Saya ucapkan selamat atas pencapaian sampai di fase ini. Prosesnya berjalan dengan lancar ya Bunda. Saya ingin menyampaikan apresiasi. Saya ingin menyampaikan apresiasi saya terlebih dahulu atas pencapaian proses pengelolaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bunda Am pada hari ini di Kamis tanggal berapa sekarang? 16 ya? 17 Oktober 2024 ya. Sejak awal pengelolaan pembelajaran tampak sekali sudah terencana dengan baik, dimulai dengan pendahuluan, doa, menyatakan peserta didik, kemudian ada proses penguatan metakognitif skill di situ, bagaimana mengaitkan pengetahuan terdahulu dengan materi yang akan dipelajari pada hari ini, tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian di sana juga ada pengkondisian dulu, suasana kelas dan suasana hati siswa, suasana hati peserta didik. Lalu setelah itu baru Ibu Am masuk kepada tahap pembelajaran, diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran disampaikan, baru Ibu Am menyampaikan langkah kegiatan sampai kepada proses rencana penilaian, asesmen tindak lanjut. Jadi peserta didik merasa nyaman dengan kegiatan yang dilaksanakan, dia tidak merasa terintimidasi, cukup akrab dengan langkah kegiatan kelas. Kemudian di samping itu ada teknik stop ya tadi ya benar ya, untuk peningkatan kompetensi sosial emosional peserta didik.
Lalu dari segi pembelajaran terdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik, juga dilaksanakan pembagian kelompok peserta didik. Barangkali ini sudah dipertimbangkan oleh Bunda Am terlebih dahulu bagaimana mengelompokkannya. Dan juga ada diferensiasi pada prosesnya Bunda ya, dan konten sudah terlihat. Nah, dari keseluruhan proses ini pasti ada hal-hal yang Bunda rasakan. Saya ingin Bunda merefleksi dulu apa yang Bunda rasakan, kemudian pencapaian seperti apa yang Bunda lihat tadi pada saat menerapkan pembelajaran. Silakan Bunda. Oke, baik, terima kasih Bu Esa sebagai PT saya yang sudah memfasilitasi saya hari ini. Ya, tentunya pembelajaran untuk hari ini rasanya saya sudah semaksimal mungkin untuk mengakomodir semua kebutuhan siswa saya dengan strategi saya, yaitu dengan diferensiasi konten dan proses. Nah, itu mungkin saya sudah bisa mewakili semua kebutuhan siswa saya, dan tentunya tidak semudah apa yang kita bayangkan dalam menyampaikan materi itu ya. Kadang ada siswa yang fokus, ada yang kurang fokus. Nah, itu tentunya tugas saya untuk mengembalikan semua perhatian siswa itu untuk semaksimal mungkin bisa menyimak materi yang saya berikan ya. Tentunya saya harus siap pasang mata dimanapun agar tidak lengah ya. Itu ya, namanya juga anak-anak yang masih belia gitu ya. Mungkin harus penuh perhatian kita tuh harus benar-benar penuh gitu agar mereka tidak lalai dalam menyimak semua materi yang saya berikan ini ya. Tentunya ya tidak secara utuh berjalan lancar, tetapi semuanya bisa dikendalikan dengan baik gitu. Menurut Bunda dari tadi hasil penerapan, aspek mana yang sudah kuat dari hal-hal yang Bunda rencanakan, mana yang sudah terlaksana dengan baik seperti itu, mungkin bisa dijelaskan. Nah, untuk sebelum pembelajaran dimulai, saya sudah mempunyai tujuan untuk menekankan kepada siswa agar memahami materi ini dan juga bisa mempresentasikannya dengan baik. Dan tentunya saya mengembangkan area tersebut dengan memberikan bimbingan untuk mencari masalah yang serilnya. Saya selalu menerapkan pembelajaran secara kontekstual ya. Mereka mencari masalah yang ada di sekitar sekolah ini. Kemarin itu sudah saya tugaskan untuk mencari dan memotoknya pencemaran lingkungan yang ada di sekolah. Nah, hari ini adalah sesi untuk mempresentasikannya penelitian mereka di lapangan secara real, secara sesungguhnya tanpa mengarang gitu. Jadi mereka alhamdulillah terlihat tadi presentasinya sudah bagus karena sesuai dengan kenyataan yang mereka temukan, dan foto-fotonya juga sesuai dengan apa yang mereka lihat. Ya baik, berarti alhamdulillah Bunda merasa puas ya dengan pencapaian peserta didik Bunda pada hari ini ya. Kemudian selain hal-hal yang sudah dianggap baik Bunda, kira-kira dari pengalaman tadi barangkali Bunda sudah mencatat juga ya hal-hal apa yang Bunda rasa masih perlu dikuatkan lagi, masih perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Oke, tentunya untuk anak-anak ini tidak harus berproses ya, dalam membimbing anak ini harus berproses, tidak pertemuan pertama langsung bisa gitu ya. Tentunya harus ada bimbingan tambahan, terutama untuk di materi ya. Kalau di sekolah kan mungkin agak terbatas waktunya. Nah, biasanya saya untuk menambah pemahaman mereka, saya memberikan materi dalam bentuk video di WA group. Ya, anak-anak kalau belum paham betul, Ibu tambah lagi materinya dalam bentuk video ataupun dalam bentuk infografis yang saya berikan
untuk dipelajari di rumah. Saya sebarkan dalam bentuk WA grupnya, sehingga kembali ke sekolah itu besoknya udah lebih paham lagi gitu. Karena di sekolah kan hanya 2 jam gitu ya. Kayaknya menyampaikan materi itu anak-anak kurang begitu full pahamnya. Kalau ditambah lagi di rumah, ditambah lagi belajar untuk di rumah, menyimak video, tetapi tidak berat-berat sih, satu video atau satu infografis itu bisa menambah pemahaman mereka itu. Ini berarti sudah pernah Bunda terapkan sebelumnya ya Bunda ya? Iya. Apa namanya, untuk memberikan peserta didik rujukan tambahan dalam usaha memahami materi yang Bunda sampaikan. Iya. Baik, sejauh ini apakah usaha itu yang dari praktek pengalaman yang pernah Bunda terapkan, apakah hasilnya cukup memuaskan atau bagaimana? Sejauh ini sih setiap saya memberikan materi tidak hanya berfokus pada buku saja, bisa juga artikel, bisa juga mencari mereka. Silakan dicari di Google, searching tentang pencemaran lingkungan. Nah itu sangat menambah sekali wawasan mereka, tidak hanya video, artikel juga, kemudian tentang masalah-masalah pencemaran yang bentuk di sekitar lingkungan mereka juga. Itu kan malah menambah pengetahuan lebih jelas lagi ya. Saya selalu menekankan kepada mereka untuk mencari di lingkungan sekitar rumahnya atau lingkungan sekolah, sehingga benar-benar terlihat dan nyata, sehingga mereka tuh pahamnya tuh benar-benar paham gitu. Hanya tidak hanya cerita aja atau video saja, tetapi selalu saya menyarankan untuk cari di sekitar lingkungan kamu, di sekitar rumah kamu, apakah ada pencemaran lingkungan atau tidak. Nah, itu bisa sangat membantu sekali untuk mereka tambah mengerti gitu. Baik Bunda, ya, izin ya, selain tadi saya melihat bahwa dari pengalaman ini berarti cukup membantu peserta didik ya Bunda ya untuk memahami materi. Selain memberikan saran rujukan tambahan untuk bacaan maupun bahan tontonan gitu ya Bunda, adakah strategi lain dalam meningkatkan pengelolaan kira-kira bagi Bunda ya, menurut Bunda apakah ada strategi lain dalam usaha pengembangan kompetensi pengelolaan pembelajaran? Ya tentunya kalau dalam tema pencemaran lingkungan ini akan mereka temukan banyak sampah-sampah ya. Nah tentunya selain pemahaman, saya juga ingin mereka memahami bahwa sampah itu bisa bermanfaat juga. Nah dalam bentuk keterampilan membuat suatu karya daur ulang sampah. Nah itu untuk memaksimalkan kembali bahwa tidak hanya pencegahan saja, tetapi juga bisa sampah itu bisa loh didaur ulang. Nah itu mungkin saya dalam bentuk tugas kelompok untuk penilaian keterampilan membuat suatu karya dalam bentuk daur ulang sampah yang mereka temukan sampah di sekitar lingkungan mereka gitu. Baik Bunda. Selanjutnya ini Bunda, setelah pembelajaran pada hari ini ya, kemudian hasil dari pengelolaan kelas pada hari ini, adakah hal-hal yang ingin Bunda tingkatkan dalam kompetensi pengelolaan pembelajaran yang sudah Bunda miliki saat ini? Saya pribadi. Iya, secara pribadi. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Bunda laksanakan untuk peningkatan pengelolaan pembelajaran? Ya baik, tentunya sebagai guru ya namanya juga pelajar, guru itu pelajar. Tentunya sebagai pelajar saya harus terus belajar sepanjang hayat gitu. Nah tentunya untuk belajar itu ada banyak wadah-wadah yang menyediakan diklat ataupun pelatihan. Nah saya biasanya saya selalu mengikuti kegiatan diklat atau webinar yang diadakan secara gratis, secara online. Nah itu bisa menambah pengetahuan saya untuk tambah menebalkan kompetensi saya sebagai guru profesional. Itu biasanya saya mencari ilmu-ilmu baru
tidak hanya dalam webinar, tapi juga tutorial yang ada di medsos. Nah itu selalu saya pelajari. Itu alhamdulillah itu membantu saya sekali untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Baik Bunda, ini kita masuk ke dalam sesi lebih lanjut ya dari percakapan coaching ya Bunda ya. Jadi dari hasil pengamatan saya terhadap pelaksanaan pembelajaran, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, bahwa pengelolaan pembelajaran yang sudah diterapkan sangat baik ya Bunda ya, sangat baik. Kemudian tadi ada tiga ranah ya Bunda yang diamati, yaitu pertama adalah pengembangan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid untuk belajar secara nyaman, kemudian memandu proses pembelajaran yang efektif, dan asesmen dan pelaksanaan ulang balik gitu. Tadi sudah saya sampaikan penguatan dari saya, jadi hal-hal yang sudah baik Ibu laksanakan. Kemudian mungkin umpan balik dari saya adalah barangkali dari kondisi kelas sekarang ini dilaksanakan pada siang hari ya, dengan strategi proses dan konten yang sudah Bunda siapkan, sebetulnya itu sudah antisipasi yang luar biasa gitu ya Bun. Nah tadi saya melihat ada beberapa siswa terkecoh lah gitu ya perhatiannya ketika presentasi. Nah itu tapi memang kemudian Ibu arahkan lagi, lalu pembagian sebelum itu ya pembagian kelompok gitu ya, pembagian kelompok mungkin posisi duduknya saja sedikit misalnya sehingga dia harus membalikkan badan ketika ada yang mempresentasikan hasil kerja. Nah itu mungkin itu saja sih dari segi penataan fisik pembelajaran. Tapi memang bisa dipahami karena ini bukan kelas asal ya Bunda ya. Ya ini semacam laboratorium seperti itu ya. Jadi ini digunakan setelah kelas sebelumnya seperti itu. Nah mungkin itu beberapa di antaranya. Selain dari hal-hal yang sudah Bunda siapkan gitu. Nah mungkin mau ditanggapi silakan Bunda. Iya betul sekali Bu. Pada saat presentasi itu masih ada anak yang kurang konsen ya, itu juga menimbulkan saya menjadi terbelah dua antara yang presentasi dan yang di sebelah sana gitu. Ya itu tadi saya sudah saya itu juga merasa bahwa itu memang mengganggu yang di sebelah sana, tapi kemudian saya langsung memberikan tanggapan kepada mereka gitu. Alhamdulillah mereka langsung tertib lagi. Baik ya Bunda. Ya itu biasanya Bunda tidak ada yang betul-betul sempurna. Tapi dalam hari ini tadi saya sudah sampaikan dari awal hingga ke akhir berjalan dengan lancar, kemudian sesuai dengan rencana yang sudah Bunda tetapkan seperti itu. Nah mungkin sebelum kita tutup ini rencana tindak lanjut. Bunda, baik itu dari segi target materi, kemudian fokus pengembangan kompetensi sosial emosional siswa ataupun strategi pembelajaran diferensiasinya, dan juga pada kompetensi Bunda secara pribadi dalam mengelola pembelajaran kelas. Jadi ada 4 komponen tadi, rencana tindak lanjutnya seperti apa? Tentunya untuk khususnya untuk rencana selanjutnya untuk siswa dulu ya. Nah ya untuk siswa dulu saya mungkin dalam memberikan materi masih tetap memberikan secara diferensiasi karena itu tidak membosankan, dan tentunya yang diferensiasi itu kan ada produk juga. Nah untuk mungkin saat ini belum ada produk yang berbeda, tetapi untuk selanjutnya saya akan menerapkan produk-produk yang sesuai dengan minat dan bakatnya ya, tidak berdasarkan kategori antara audio, visual atau apa, tetapi saya memberikan kebebasan
sesuai dengan minat dan bakatnya dan kesiapan mereka belajarnya gitu. Jadi itu untuk tindak lanjut ke depannya. Dan untuk tindak lanjut ke depannya untuk saya agar lebih profesional lagi dalam memanajemen kelas, tentunya ya itu saya akan terus belajar membaca atau mengikuti webinar, dan tentunya ada banyak tutorial yang menayangkan tentang bagaimana manajemen kelas di YouTube gitu. Nah itu tentunya itu yang akan menjadi referensi saya untuk meningkatkan keahlian saya dalam manajemen kelas. Baik Bunda, terima kasih. Hal-hal tadi yang sudah Bunda canangkan rencana tindak lanjut ini, sebagaimana sudah disampaikan, itu Bunda perlu menetapkan target waktu gitu ya Bunda ya. Ya, maka saya juga kita perlu menyepakati kita perlu menyepakati kira-kira rencana tindak lanjut ini akan mulai dilaksanakan kapan atau seperti apa rencana Bunda. Tindak lanjutnya tidak akan lama-lama, mulai besok saya akan lakukan. Mulai besok dan selanjutnya akan terus saya lakukan agar bisa memperbaiki apa yang kurang ya, atau mungkin ada yang salah, dan namanya manusia ya harus tidak pokoknya maksudnya tidak luput dari salah, karena kebenaran hanyalah Tuhan yang punya. Nah untuk itulah saya selalu berusaha untuk belajar agar apa yang mungkin kurang berkenan di anak-anak atau cara mengajar saya kurang, nah itu akan terus saya refleksikan dan saya koreksi gitu. Sedikit lagi ya Bunda ya untuk percakapan coaching kita. Dalam memastikan bahwa rencana tindak lanjut ini akan terlaksana, untuk kita memerlukan bantuan dari pihak lain. Nah, apakah Bunda sudah memetakan aspek-aspek atau barangkali ada pihak-pihak yang dapat membantu rencana tindak lanjut ini akan dapat terlaksana? Oke, tentunya saya tidak akan berhasil tanpa bantuan orang lain, terutama bantuan dari arahan dari kepala sekolah, arahan dari rekan-rekan sejawat, dan tentunya refleksi dari murid-murid saya untuk mengoreksi bagaimana cara saya mengajar mereka, apakah sesuai atau belum gitu. Nah itulah pihak-pihak yang mungkin bisa membantu saya untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi guru yang lebih baik lagi. Luar biasa ya Bunda, ini sudah menyampaikan bahwa ada student voice-nya di situ ya, bagaimana merangkul suara siswa juga ya, dalam refleksi Bunda mengakomodir suara peserta didik dalam hal ini untuk bisa meningkatkan potensi kita sebagai pendidik. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah saya juga belajar dari kelasnya Bunda hari ini bagaimana menangani dan menyiasati kondisi di dalam kelas yang kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana ya Bunda ya. Terima kasih sekali lagi, selamat Bunda atas pencapaiannya, sudah sampai di fase ini observasi pendampingan individu 4. Mudah-mudahan terus bisa semakin meningkatkan pencapaian. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi nanti pada kesempatan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bunda Isa yang sudah membimbing saya juga, sehingga saya bisa lebih fokus atau lebih tahu arah yang mana sih yang kurang atau yang lebihnya gitu. Jadi saya lebih mengoreksi diri lagi untuk kebaikan ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.